Eh, Perkenalkan kami dari Politeknik Negeri Banjarmasin, jurusan Teknik Elektro, Prodi Sistem Informasi Kereta Cerdas, dan perkenalkan nama saya Ahmad Lehan Nugraha, semester 5. Dan di sini kami ingin melakukan presentasi terkait XSS saya sendiri dan CSNF rekan saya. Yang pertama, apa itu XSS? XSS adalah eksploitasi keamanan di mana penyerang menyempatkan malicious client and code ke laman web. Ini seperti menginput JavaScript ke dalam web itu, nah bisa diakses, seharusnya nggak bisa. Serangan ini sudah cukup sering terjadi dalam beberapa tahun terakhir dan kebanyakan serangan ini menyerang website-website besar. Tujuannya untuk mengambil data penting, mengambil cookie dari user, atau mengirimkan suatu program yang dapat merusak user, namun seakan-akan penyebabnya adalah dari web itu sendiri. Cara kerjanya, yang pertama, hacker memasukkan kode berbahaya ke dalam website. Yang kedua, korban mengunjungi situs web tersebut dan memicu skrip berbahaya. Yang ketiga, browser korban mengeksekusi kode berbahaya tersebut dan tanpa sadar memberikan informasi milik korban. Jenis-jenisnya ada stored, reflected, dan dome-based. Storage terjadi ketika kode skrip berbahaya disimpan di server atau database aplikasi web. Kode skrip ini akan dieksekusi setiap kali halaman yang terkait diakses oleh pengguna. Yang kedua, reflected. Terjadi ketika kode skrip berbahaya disisipkan melalui input yang kemudian direfleksikan kembali kepada pengguna. Serangan ini biasanya memanfaatkan input yang tidak dipalidasi dengan benar oleh aplikasi web. Yang ketiga, DOM-based. Serangan ini memanfaatkan manipulasi JavaScript pada dokumen objek model untuk menjalankan kode skrip berbahaya. Jadi ini memanipulasi struktur HTML. Cara mengatasinya, memeriksa keamanan situs, menambahkan SDL, mengadopsi crossing boundaries policy, validasi input, encoding data, use HTTP only cookie, use content security policy. Ini ada implementasinya. Contoh kita masukkan script di sini. Script alert, hello guys. Berarti yang tampil nanti ini alert, hello guys. Ya itu aja. Yang seharusnya ini nggak boleh terjadi di web itu. Sekian dari saya tentang penjelasan XSS. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya tentang CSRF. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Abel Yusuf Sutiono. Saya dari Politeknik Negeri Banjarmasin, jurusan Elektro, program studi Sistem Informasi Kota Cerdas. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, Royhan, yaitu tentang CSLF. Jadi kita awali dengan apa itu CSLF. Penjelasannya yaitu merupakan kepanjangan dari Cross-Site Request Forgery, yang dimana artinya adalah serangan dengan menggunakan sistem request. Jadi CSLF ini adalah serangan cyber yang mengeksploitasi website dengan membuat pengguna tanpa sadar mengirimkan permintaan. Tujuannya yaitu untuk mengeksploitasi kepercayaan yang sudah terbangun antara pengguna dan situs website dengan cara memanfaatkan kerentanan untuk memaksa pengguna yang sudah terautentikasi melakukan tindakan yang tidak diinginkan dari situs web tersebut tanpa sepengetahuan atau persetujuan pengguna, misalnya seperti perubahan password dan sebagainya. Jadi dilanjutkan dengan bagaimana cara kerjanya, yaitu pengguna melakukan login pada suatu website tertentu, kemudian pelaku melakukan phishing dalam bentuk pesan atau teks yang mendorong pengguna untuk klik URL yang sudah disematkan kode yang berisi perintah tertentu sesuai keinginan pelaku. Lalu setelah URL diklik, perintah langsung berjalan, baik itu mengganti password, perintah transfer, atau juga perintah lainnya yang berbahaya sesuai yang diinginkan oleh pelaku penyerangnya. Kemudian jenis CSLF ada dua, yaitu Stored CSLF dan Reflected CSLF. Saya mulai dengan penjelasan Stored CSLF adalah jenis serangan yang memanfaatkan media aplikasi website untuk bisa mendistribusikan URL untuk eksploitasi.
JIS ini memiliki kemungkinan berhasil yang sangat tinggi karena di sini pengguna sudah pasti dalam posisi login pada website tersebut. Posisi pengguna yang login tentu saja mengurangi kecurigaan terhadap permintaan dari pengguna ini dan web mengira itu memang adalah permintaan asli dari pengguna. Lalu, tapi metode ini punya kelemahan sendiri, yaitu dari sisi jejak. Stored CSLF ini meninggalkan jejak riwayat yang jelas sehingga akan lebih mudah dilacak. Kemudian ada reflected CSLF, yaitu ini serangan CSLF yang menggunakan sistem dari luar website untuk melakukan distribusi link URL. Biasanya jalur yang digunakan yaitu adalah melalui komentar dari blog, email, dan jalur yang lainnya. Kemungkinan keberhasilan ini lebih rendah karena mempergunakan sistem dari luar untuk membagikan link URL. Lalu dibandingkan metode sebelumnya, kemungkinan keberhasilan dari jenis ini mungkin lebih rendah dari stored karena mempergunakan sistem dari luar untuk membagikan link URL. Namun jenis CSLF ini mempunyai kelebihan dibanding metode sebelumnya, yaitu pada sisi rekam jejak. Jejak metode ini sulit terdeteksi. Lalu cara mengatasinya yaitu menggunakan random validation token, secret validation token, pemutusan sesi, dan implementasi same-site cookies. Sekian dari presentasi ini, saya lanjutkan ke prakteknya dengan contoh sederhana. Kita mulai dulu dengan CSLF PHP-nya. Kita coba ganti password menjadi sekian. Change password terlihat. Kemudian kita buka tab baru. Host. CSLF, HTML. Terlihat password telah terganti. Sekian dari saya. Salah hilap mohon maaf. Terima kasih.